Pemirsa, di puncak peringatan Hari Ibu ke-94, Gebiar Hari Ibu Kota Makassar tahun 2022 juga menyelenggarakan Lomba Tata Rias Wajah. Lomba tersebut diikuti oleh Ketua Dharma Wanita Unit Sekota Makassar, Ketua Tim TPPKK Kecamatan, Ketua Tim TPPKK Kelurahan, dan Istri Sekcam Sekota Makassar. Ya pemirsa, masih dalam rangka Gebiar Hari Ibu tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar menggelar berbagai salah satunya lomba yang berada di depan saya, yakni Tata Rias Wajah, dan nanti ada untuk melihat langsung keseruannya langsung kita ikuti. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar menggelar Lomba Tata Rias Wajah di Hotel Claro Kota Makassar pada Kamis pagi. Lomba tersebut masih dalam rangkaian acara Gebiar Hari Ibu Kota Makassar tahun 2022 di momentum peringatan Hari Ibu yang ke-94. Sebelum mengikuti perlombaan, para peserta dibekali dengan tutorial merias wajah yang flawless dengan cara yang simpel, yang dipandu langsung oleh makeup artist atau MUA dengan Rusmayani Majid selaku asisten 2 Pemkot Makassar sebagai modelnya. Lomba tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Sekota Makassar. Lomba tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Sekota Makassar, Ketua Tim TPPKK Kecamatan, Ketua Tim TPPKK Kelurahan, dan Istri Sekcam Sekota Makassar. Dengan menggunakan baju kebaya lengkap, para peserta diberikan waktu selama 30 menit merias wajah masing-masing sebaik mungkin. Pelaksanaan lomba tersebut dibuka secara resmi oleh Andi Batari Toja, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Batari mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas peserta lomba yang didominasi oleh ibu-ibu. Ini tetap terlihat natural, jadi tidak ada berlebihan juga. Jumlah, cuman sudah dilaksanakan masing-masing sibuk dengan wajahnya. perempuan ketuanya. Jadi masing-masing cuma boleh dan lagi waktu masing-masing ya. Jangan ada sama ada yang tiba-tiba, saya selesai, saya mau dari wajah yang masing-masing saya ini kan juga. Jadi masih sendiri kita fokus dengan riasan Kebetulan kemarin kami dari Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar pernah mengadakan pelatihan Tata Rias Wajah. Jadi kami ingin melihat hasil dari kegiatan kami juga ingin bagaimana kemampuan Tata Rias Wajah. Jadi kami hari ini juga dan kami berharap dengan pelatihan sehari-hari yang bisa menjadikan satu lahan bisnis dalam berusaha. Karena kita tahu semua wanita pasti sangat identik dengan make up. Supaya mereka bisa membangun konsentrasi, kita berikan waktu sekitar 10 menit untuk mereka bisa kenal dulu untuk make up pria. Nanti kelas 10 menit baru kita tanya seperti apa yang telah mereka aplikasikan di wajah dari para peserta lomba ini ya. Mungkin keluarga semangat kenapa juga dia dalam waktu yang cepat karena percepatan Nanti harus di bengkok dan menjaga kita ya. Betul. Silakan untuk berbagai ya. hari ini, Hari Ibu ini, saya Ketua Dharma Wanita salah seorang makeup artist pertama, Sandra Sakti, juga sana juga ada makeup artist pertama, khususnya di Kota Makassar, juga memantau para peserta lomba. dan Oke, jadi jangan cerita nama ya berarti. Adapun indikator-indikator yang menjadi kriteria penilaian yaitu kehalusan foundation, riasan mata dan bentuk alis, ketepatan blush on, ketetapan warna bibir, dan kerapian atau kebersihan riasan. Ratusan peserta dinilai langsung oleh tim juri yang terdiri dari 4 orang, yakni Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Ketua TPPKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, Asisten 2 Pemkot Makassar Rusmayani Majid, dan pihak Wardah Kosmetik Santi Sidik.
Ratusan peserta tampak antusias mengikuti perlombaan tersebut, salah satunya Anissa. Anissa mengaku sangat mendukung lomba tata rias wajah ini, apalagi di awal acara diberikan tutorial merias wajah yang simpel namun natural. Ia berharap dapat menjadi salah satu juara pada lomba tersebut. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu peserta lomba tata rias, yakni ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kak, gimana nih perasaannya tadi udah ikut lomba tata rias? Senang banget karena sebenarnya selain lomba hari ini dalam memperingati Hari Ibu, DWP Kota Makassar juga mengadakan lomba make up. Nah, sebelum lomba make up kita tuh diberitahu tutorial dari warga bagaimana cara make up yang benar, bukan yang benar sih, yang flawless. Jadi simple, cepat tapi tetap cantik gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin belum terlalu bisa make up, kita dikasih tahu dulu sebelum mengikuti lomba. Jadi kita lomba lebih bisa improve lagi. Nah Kak, menurut Kak gimana nih pendapatnya dari lomba tata rias di Hari Ibu ini? Kalau saya lihat dari peserta lomba sangat excited karena kita juga itu sebenarnya gini, kita sebagai istri itu harus selalu tampil cantik di depan suami. Bahaya loh sekarang, jadi kita harus tetap cantik supaya suami juga betah ya muka kita gitu. Jangan yang dasteran terus polos-polosan, harus cantik tiap hari, nggak perlu make up artist gitu. Nah denger nih pemirsa, nah Kak, harapannya Kak setelah ikut lomba dari lomba tata rias di Hari Ibu ini, harapan apa nih? Harapan juara. Kalau harapan juara saya pengen banget menang, ya kali kan bawa hadiah dari warga, lumayan. Kalau harus lebih bersemangat lagi, jangan terlalu berlebihan, apalagi karena saya apalagi dalam merawat anak dan terutama merawat suami. Dan terima kasih Kak Anissa, semoga menang ini. Lomba tata rias wajah menjadi lomba terakhir dalam rangkaian acara Gebyar Hari Ibu Kota Makassar tahun 2022. Sebelumnya, lomba-lomba lain telah dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-94, seperti lomba video stunting, lomba foto terbaik bersama ibu, dan lomba Asmaul Husna. Ya pemirsa, itulah tadi keseruan saya melihat bagaimana jalannya lomba tata rias dan lomba fashion show yang ada di Hotel Palao dari rangkaian acara Gebyar Hari Ibu tahun 2022. Terima kasih dan sampai jumpa.